Podbook kita, cara baru mendengarkan buku. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada podbook kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah buku dengan judul Syarah Muqaddimah Jazariyah yang ditulis oleh Miftahul Arifin, hafizahullah ta'ala. Buku ini dicetak oleh penerbit WM Press di bulan Maret tahun 2021. WM itu sepertinya singkatan dari Wadi Mubarak, karena penulis buku ini yaitu Al-Ustadz Miftahul Arifin. Beliau adalah lulusan dari Wadi Mubarak, beliau menyelesaikan hafalan 30 juznya di Wadi Mubarak, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Al-Quran dan Ilmu Keislaman Yaman sampai tahun 2014, dan kemudian juga mendapatkan beberapa ijazah dalam bidang qiraat Al-Quran. Nah, di dalam pengantarnya penulis memberikan sebuah hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa seorang muslim itu harus memberikan perhatian terhadap Al-Quran, diantaranya membacanya dengan baik dan benar. Maka seharusnya bagi kita untuk memperbaiki bacaan kita dengan cara apa? Menunaikan hak setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran tersebut sesuai dengan metode cara baca yang didapatkan dari para qurra, para guru-guru qiraat, dan merupakan sebuah keutamaan jika memiliki sanad yang bersambung hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, inilah yang kemudian kita kenal dengan nama ilmu tajwid, ilmu tajwid. Dan terkait dengan ilmu tajwid telah banyak karya yang dikarang oleh para ulama kita, dan diantaranya adalah apa yang akan kita dengarkan berikut ini, yaitu dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang kemudian disyarahkan, dijelaskan oleh penulis buku ini. Adapun Muqaddimah Jazariyah adalah karangan dari Al-Imam Ibnul Jazari, seorang guru para qurra yang menjadi rujukan dalam bidang qiraat. Nama beliau adalah Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau lebih masyhur dikenal dengan nama Ibnul Jazari atau Imam Jazari. Nah, beliau itu menyusun kitab beliau ini dalam bentuk nazam, yaitu kalau mungkin kita istilahkan seperti bait-bait syair ya. Dengan cara demikian, maka materi dalam buku ini mudah untuk dihafal. Nah, nazam-nazam yang beliau susun itu pun memuat pembahasan dalam ilmu tajwid yang lengkap dan mencakup ya ilmu tajwid, mulai dari penjelasan tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, ya, kemudian bagaimana ketika huruf bertemu dengan huruf yang lain, kemudian hukum-hukum dalam tajwid, sampai kepada kaidah dalam penulisan mushaf. Beliau memberikan penjelasan dalam nazam beliau. Sekilas kita berkenal dengan Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau dilahirkan di Damaskus pada tanggal 25 Ramadan tahun 751 Hijriah. Nah, ada sebuah kisah menarik tentang ayah beliau, yaitu Muhammad rahimahullah ta'ala. Ayah beliau Muhammad ini divonis mandul. Maka pada tahun 750 Hijriah sang ayah pergi haji. Dan setiap kali minum air zam-zam, beliau minum dan berdoa agar dikaruniai seorang anak yang soleh dan alim. Subhanallah. Maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Beliau pulang dari haji, istrinya hamil, dan lahirlah seorang anak yang soleh dan alim yang di kemudian hari menjadi rujukan para ulama tajwid dan qiraat, yaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Jazari tumbuh di bawah perhatian sang ayah, di bawah bimbingan sang ayah, sehingga beliau
mampu menghafalkan Al-Quran di usia 13 tahun. Kemudian di usia 14 tahun sudah mulai mengimami sholat. Subhanallah. Ya. Kemudian di usia 17 tahun, beliau telah mendalami ilmu qiraah dan menguasai ilmu tersebut. Dan kemudian beliau melakukan rihlah, sebagaimana kebiasaan para ulama untuk mencari ilmu, menambah ilmu, berguru ke tempat-tempat yang dapat menambah ilmu untuk beliau, seperti di Hijaz, Mesir, Yaman, Syiraz, ya. Dan di antara guru beliau yang terkenal adalah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Abu Al-Fida Ismail, atau lebih kita kenal nama Ibnu Katsir. Nah, dalam nazam yang beliau susun tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Muqaddimah Jazariyah, beliau memberikan urutan materi yang sistematis, ya. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang makharijul huruf sab'ata asyar alladhi yakhtaruhu man ikhtabar, ya. Kemudian dijelaskan bahwa makharijul huruf itu ada 5, yang ada di rongga mulut, ada di tenggorokan, ada di lisan, ada di 2 bibir, dan kemudian di rongga hidung. Kemudian beliau menjelaskan lagi tentang sifat huruf, di mana ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Kemudian beliau menjelaskan juga mengenai sifat-sifat huruf tersebut berdasarkan kekuatannya, ada yang kuat, ada yang lemah. Dan beliau juga menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, di mana terdapat kesalahan yang fatal, dan ini hendaknya dihindari, dan kesalahan yang ringan. Kemudian beliau menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid, termasuk dalam permasalahan wakaf, dan tidak kapan seorang berhenti ketika membaca, kemudian memulai lagi bacaannya, agar dia dapat berhenti, dapat memulai dengan posisi yang benar, tidak merusak makna, ya. Sampai beliau menjelaskan tentang kaidah penulisan dalam Rasm Utsmani. Nah, teman-teman sekalian, di antara kelebihan buku ini adalah adanya ilustrasi dalam bentuk gambar yang berwarna, sehingga kita bisa mengetahui posisi lidah kita seharusnya seperti apa, bertemu dengan rongga mulut atau bertemu dengan organ lain dalam mulut kita seperti apa, apakah dalam huruf ini terdapat udara yang mengalir atau udara yang tertahan, ya. Dan ini cukup lengkap. Dan kemudian di antara yang menarik juga, di setiap akhir dari bab buku ini terdapat latihan untuk mengevaluasi kemampuan kita atau pemahaman kita terhadap materi yang diberikan pada bab tersebut. Nah, mari kita lihat beberapa materi yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Di antaranya adalah beliau menjelaskan tentang kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada kesalahan yang fatal, yaitu ketika menjadikan perubahan pada susunan kata, baik huruf maupun harokatnya. Karena hal itu bisa menjadikan berubahnya teks Al-Quran, maka ini haram. Jika dilakukan dengan sengaja, maka berdosa. Dan semampu kita untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal ini. Adapun yang kedua adalah kesalahan yang ringan, yang tidak sampai pada tingkatan fatal. Seperti kesalahan dalam beberapa hal yang bersifat penghias dalam membaca Al-Quran. Contohnya misal kita membaca seharusnya gunnah, tidak kita baca gunnah, atau seharusnya qalqalah, tidak kita baca dengan qalqalah yang memantul itu, atau seharusnya huruf tebal, tidak dibaca tebal, ya. Maka ini sebuah kesalahan yang tidak sampai pada derajat fatal, akan tetapi hendaknya berusaha untuk kita perbaiki dan kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kita minimalisir kesalahannya. Kemudian ada sebuah bagian yang bagus juga untuk kita perhatikan, di mana Imam Al-Jazari menyampaikan wal-lafdhu fi nadhirhi kamslihi. Lafaz itu hendaknya serasi. Ketika dalam sebuah kesempatan mad arid li sukun misalnya, yang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, nah kita baca 4 harokat misalnya, maka dalam kesempatan tersebut, di tempat-tempat yang lain, dalam hukum tajwid yang sama, kita pun juga harus membacanya dengan 4 harokat. Ketika ada huruf yang dibaca tipis,
maka di tempat yang lain juga dibaca tipis, ya. Dan ini perlu diperhatikan karena terkadang pembaca Al-Quran itu terbawa dengan irama Al-Quran, irama bacaan, ya, sehingga tidak konsisten dengan yang dibaca, kadang-kadang 2 harokat, kadang-kadang 4 harokat, ya, padahal dalam satu tempat atau dalam satu kondisi yang sama. Di antara yang beliau sampaikan juga, yang di sini dijelaskan oleh penulis Ustadz Miftahul Arifin tentang panjang mad, di mana Nabi memanjangkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Dan juga dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika beliau mendengar ada seorang membaca lil fuqara'i tanpa dipanjangkan, maka beliau menegur, beliau mengatakan tidak demikian Nabi membacanya, tapi Nabi membacanya dengan lil fuqara'i, seperti itu, dipanjangkan. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang wakaf dan ibtida. Ketika seorang berhenti di tengah-tengah bacaan Al-Qur'annya, di bagian mana dia berhenti, di bagian mana dia memulai lagi. Dan ini sangat penting agar dia tidak merusak makna atau menjadikan maknanya tidak jelas. Seperti misalnya berhenti ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian dia membaca Alhamdu, dia berhenti, kemudian dia lanjut Lillahi Rabbil Alamin. Nah, maka ini akan menjadikan maknanya tersebut tidak mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan tanpa ada berhenti di tempat tersebut. Akan mungkin maknanya menjadi salah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, kemudian dia berhenti. Maka orang akan memahami jangan sholat, ya, karena setelah itu wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam kondisi mabuk, tapi di tengah-tengah dihentikan, maka ini menjadikan maknanya tidak seperti yang diinginkan oleh ayat tersebut. Dan kemudian juga beliau menyinggung tentang Rasm Utsmani, cara penulisan. Di antara yang beliau sampaikan di sini adalah bagaimana huruf ta itu ditulis. Kita mengenal ada ta marbutoh yang bulat seperti H dan ada titik 2 di atasnya, ada ta terbuka seperti ba, ta, fa, seperti itu. Nah, kapan ditulis terbuka, kapan ditulis tertutup, beliau menjelaskan. Ada 7 tempat dalam Al-Quran ketika ditulis ta itu terbuka. Subhanallah, ya. Dalam bentuknya saja, dalam rasmnya saja, Al-Quran itu terjaga. Nah, inilah dari apa yang beliau sampaikan di dalam bukunya Syarah Muqaddimah Jazariyah, di mana masih belum banyak yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan keterangannya rinci. Oleh karena itu penulis buku ini Ustadz Miftahul Arifin hafizahullah ta'ala menulis syarahnya dengan praktis, kemudian di setiap bagian yang perlu diperluas penjelasannya beliau memberikan penjelasan yang luas, dan mungkin ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab lain atau syarah lain terkait dengan matan Muqaddimah Jazari ini. Demikian, semoga bermanfaat, menjadikan dasar bagi kita untuk membuka kitab ini, kemudian membacanya satu persatu agar kita bisa mendapatkan teori yang benar dalam membaca Al-Quran. Dan setelah itu jangan lupa menyetorkan bacaan kita kepada guru, kepada orang yang kompeten, yang mungkin bacaannya, sehingga kita bisa yakin bahwa bacaan kita ini benar, mengikuti orang yang bacaannya juga benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.